semua, kita senang banget ada banyak yang tuning in di Worship and Word. Bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Word ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau ke WhatsApp ke nomor di bawah ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Word malam ini. Selamat malam semuanya, welcome to Worship and Word. Malam ini akan menjadi malam yang spesial untuk kita semua, karena malam ini kita akan connect dengan Tuhan kita. Dan kalau Anda punya permohonan doa, ada pergumulan yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa tulis di kolom komen, supaya tim doa di tempat ini, di AUC, kita bisa sama-sama mendoakan, ada terobosan dan kita sama-sama dimenangkan oleh Tuhan. Malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita membuka hati kita untuk bisa connect lagi dengan hadirat Tuhan, untuk dengan Bapa kita. Thank you God, thank you Jesus. Kami datang ya Tuhan, kami percaya Engkau akan melawat setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya jiwa kami tenang di hadirat-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari sama-sama mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you God. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Dimanapun kita berada saat ini, mari angkat tangan kita dan katakan, mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Thank you God. Lewat lembah terang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Dimanapun kita berada saat ini, mari angkat tangan kita dan katakan, mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa dari tempat lahan tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Thank you Jesus, thank you God. Engkau bersamaku, Engkau di dalamku.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Thank you Jesus. Thank you God. Hallelujah. Thank you Jesus. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati malam hari ini ya Bapa. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami yakin Kau di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari dengan mengangkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhi. Buka hatimu malam hari ini. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Biarkan hati kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami tersungkur ya Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari dengan mengangkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhi. Buka hatimu malam hari ini. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Biarkan hati kita terkoneksi dengan Bapa di surga. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami tersungkur ya Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari semuanya, dimanapun kita berada malam hari ini, apapun kondisi kita sekali lagi, buka hati kita malam hari ini. Sembah Kau Tuhan, haleluya. Hati kami merindukan-Mu, jiwa kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan,
Sembah Tuhan. Responi dia. Responi dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Syaralah yang dikaruniai dengan bahasa roh. Mari berdoa dengan bahasa roh. Yang dengan bahasa roh, mari kita berdoa dengan bahasa roh. Yang lainnya, kalau Anda nggak tahu harus ngomong apa, ucapkan haleluya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya lama-lama sekira lama Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hadirat-Mu indah, hadirat-Mu menenangkan. Shikira-la-la-la, shikira-la-la-la, gloria-la-la-la, shikira-la-la-la, hallelujah, hallelujah. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Thank you, God. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah
sini. Berkaryalah, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap. Karena ada Yesus, Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Karena ada Yesus, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di Tuhan hadir. Mari angkat tangan kita. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu, bertatalah di hati kami. Oh, oh, oh. Hadirat-Mu ya Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kebaikan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Yesus. Oh, Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh, berkaryalah Roh-Mu di sini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
selalu ada di dalammu. Yes, God. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Kalau itu Anda percaya, nyanyikan dari hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Iman kami bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kemenangan darimu. Oh Tuhan, kami terima sekarang. Kemenangan, kelegaan, kedamaian darimu Tuhan. Kemenangan Kau berikan, kemenangan Kau sediakan untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Imanku bersepakat percaya kuasanya, kami terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kemenangan darimu, oh Tuhan, kami terima sekarang. Kemenangan, kelegaan, kedamaian darimu Tuhan. Kemenangan kau berikan, kemenangan kau sediakan untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, terima sekarang kemenangan Tuhan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat malam hari ini Tuhan, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi semuanya, dari hatimu katakan, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sang musuhku tak terbakar, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Yes God, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam kuasamu, kuasamu sungguh
tak terbatas. Buat semuanya, dengan iman kita, dengan hati kita, nyanyikan ini. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Yes God, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai terbaik untuk Yesus kita dimanapun kita berada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa di momen ini buat saudara-saudara kami yang mungkin sedang nonton online, yang mereka punya pergumulan hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, yang sakit, tangan Tuhan ada bagi mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin punya pergumulan pernikahan, keluarga, orang tua, anak, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu terulur buat mereka, Engkau menjamah pergumulan mereka, memberi mereka terobosan dan kemenangan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang bergumul secara keuangan. Engkau melihat kebutuhan mereka Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan penyedia, yang menyediakan di luar akal kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa biar semua hati kami makin serupa hati Tuhan. Cinta Tuhan, cinta sesama, dan terus menyala-nyala untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami masuk dalam pembahasan kami. Kami berdoa apa yang kami bahas ini boleh membangun kami, menasehati kami, merubah kami. Sehingga kami punya hidup yang berkemenangan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup kesaksian. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, bersama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, welcome pada Worship and Words bersama dengan Alpha Omega Church pada kesempatan hari ini. Nggak lupa ngucapin welcome kalau ini pertama kalinya Anda tuning in, selalu ngingetin ini gerejanya orangnya nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita ngobrol tentang kebetulan di depan saya ada Blangkon. So kita membahas sebuah pembahasan yang diberi judul ini, budaya Blangkon. Nah, sebagian Anda tahu apa sih itu Blangkon? Blangkon adalah topi adat Jawa. Nah, disclaimer ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan menjelekkan, ini bukan rasisme, ini bukan merendahkan, bukan. Tapi pembahasan ini bertujuan untuk mengedukasi dan membangun kita, bukan menjelekkan sekelompok atau etnis atau kepercayaan atau tradisi atau apapun, tidak. Karena saya sendiri juga lahir di Surabaya, Jawa Timur, berarti saya termasuk wong Jawa. Nah, tapi ini yang menarik, berbicara tentang Blangkon, nggak jarang entah itu pelawak, entah itu pembicara, ya, mengkaitkan Blangkon ini dengan perilaku orang. Apa maksudnya? Nah, nggak jarang perilaku orang yang seperti gini digambarkan. Di depannya baik, di belakangnya bisa menusuk. Anda pernah ngalamin orang seperti itu? Kelihatannya di depannya baik, tapi di belakangnya, ini bahasa Jawanya, bendol, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di depan kita mungkin, "Hai sis, how are you, cipika cipiki?" Tapi di belakangnya, tahu gak sis iku
tahu nggak sis itu gini loh, gitulah, bla 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 dan lain sebagainya, kita gosipin. Di depan kita mungkin, hai pastor gitu kan. Wah shalom gitu. Tapi di belakangnya, pastor itu kamu tahu gak? Orang itu gini-gini bla 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 bla. Nah Bapak Ibu saudara sekalian. Nah sebagian kita mungkin argue gini. Ya tapi itu kan bukan budayanya Tuhan Yesus. Bener banget. Yuk kita lihat realita kehidupan Anda dan kehidupan saya. Yang pertama adalah ini. The war within. Peperangan yang ada di dalam kita semua. Bisa nggak kita bawa budaya yang munafik ke dalam diri kita? Bisa. Bisa nggak kita bawa budaya yang di depan, hai sis, hai bro. Di belakangnya kita rasain, kita gosipin. Dan itu kita bawa dalam gereja. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa nggak kita bawa budaya yang jelek dari dunia, kita bawa ke dalam keluarga kita, ke dalam pekerjaan kita. Bisa banget. Sehingga gini, ini realitanya. Perjalanan iman Kristen itu peperangan rohani. Dan bukan hanya itu. Selalu ada peperangan kecil di dalam diri kita. Boleh nggak Anda ketik itu sama-sama? Selalu ada peperangan kecil di dalam diri kita. Budaya dunia atau budaya karakter Kristus. Budaya munafik atau budaya hidup baru di dalam Yesus. Budaya tradisi nenek moyang atau budaya buahnya Roh Kudus. Sebagian Anda sekali lagi argue, tapi Pastor Elia yang dunia kan bukan budaya Yesus. Benar. Tapi kita perlu hati-hati. Kita bisa jadi carrier budaya dunia ke dalam diri kita loh. Kita bisa jadi carrier budaya dunia, termasuk ini, ke dalam gereja. Dalam komunitas orang percaya bisa. Kita bisa jadi carrier budaya dunia, masuk ke dalam apa? Pelayanan, dalam keluarga kita. Kita bisa jadi carrier budaya dunia termasuk ini, untuk jadi warisan bagi anak cucu kita. Dan ini realitanya. Perjalanan iman Kristen itu peperangan rohani. Anda boleh ketik ini. Dan selalu ada peperangan kecil di dalam diri setiap kita. Nah apalagi kalau kita nggak ngandelin Tuhan. Aduh Bapak Ibu saudara sekalian, ini bahaya banget. Karena apa? Kita bisa mewariskan budaya yang jelek. Bukan cuma kepada orang dekat kita loh. Tapi kepada anak cucu kita. Sebagai orang tua nih, saya kasih contoh ya. Kita bisa bilang gini, jangan merokok. Tapi kalau kita orang tuanya merokok, anak-anak kita tetap niru. Karena mereka melihat dari contohnya. Kita sebagai orang tua bisa bilang gini, jangan jahat. Tapi kalau anak-anak kita lihat orang tuanya jahat, menjahatin orang. Anak-anak kita bisa niru. Karena mereka melihat contoh. Orang tua mungkin bisa bilang gini, jangan males gitu. Tapi kalau anak-anaknya melihat orang tuanya males, anak-anak kita niru. Mereka melihat contoh. Orang tuanya bilang gini, jangan suka ngomongin orang lain gitu. Tapi kalau anak-anak lihat orang tuanya gitu, dia tetap niru. Makanya gini Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini harus dipatahkan mulai dari diri kita. Bagi kita yang lahir di tahun 1940, 50, 60, kita ngerti Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Belanda mewariskan sebuah budaya gini, namanya divide et impera. Artinya apa? Politik adu domba atau pecah belah. Ternyata warisan budaya ini Bapak Ibu saudara sekalian, dari generasi ke generasi, tahun ke tahun, abad ke abad, sampai sekarang masih kita temukan di tengah-tengah kita masyarakat Indonesia sampai hari ini. Sehingga orang Indonesia gampang banget untuk apa? Diadu domba, dipecah belah, kawan diadu dengan kawan, sahabat diadu dengan sahabat, keluarga diadu dengan keluarga. Dan kalau tidak hati-hati, kita jadi carrier budaya-budaya seperti ini
ke dalam diri kita, ke dalam gereja, ke dalam pelayanan, termasuk ke keluarga, dan kita mewariskan kepada anak cucu kita. Nah, bicara hal seperti ini poin yang kedua. Saya kasih judul poin yang kedua gini, isu lama. Alias gini bukan isu baru. Ternyata dari sejak zaman Paulus, hal seperti gini udah ada. Kalau Anda Kristen lama, Anda baca Alkitab, Anda akan sering menemukan bagaimana Paulus menulis kepada orang di Korintus, menulis kepada orang kepada Timotius, kepada orang di Galilea. Dia menyinggung tentang adanya iri hati, perpecahan, perselisihan, kemunafikan. Dan bukan hanya kepada satu kota atau melalui satu surat, enggak. Tapi dia beberapa surat kepada beberapa jemaat di beberapa kota, dia juga ngajarin hal-hal seperti ini gitu. Termasuk hari ini kita akan belajar, ini tulisan Paulus, nasihatnya kepada orang-orang yang ada di Galatia. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Agak sedikit panjang 10 ayat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Loh kenapa? Berikutnya, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah Anda tanya apa sih perbuatan daging? Yuk kita lihat berikutnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu siap-siap saudara, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Siap-siap saudara, kita semua diperingatkan oleh Paulus. Seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Tetapi ini kabar baiknya. Siap-siap saudara, buah roh ialah ketika kita dipimpin oleh roh ada buahnya. Siap-siap, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal yang menentang hal-hal itu. Nah ini berikutnya nih. Siap-siap surah ayat yang ke-24, 2 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, belajar dari ayat ini, apa yang bisa kita lakukan? Siap-siap saudara, yang pertama adalah ini, perangi. Ya, Anda boleh ketik perangi. Ayatnya di ayat yang ke-24 ngajar gini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, termasuk segala hawa nafsu dan segala keinginannya. Apa artinya menyalibkan daging, saudara? Sebagian kita yang Kristen lama aja kita kayak, apa ya artinya menyalibkan daging? Saudara, sebagian kita baca ayat ini buat kita ya biasa aja lah. Kita dengar ayat ini menyalibkan daging. Oke, saya gak terlalu paham. Tapi ya oke lah. Sudah sering dengar tentang salib menyalibkan dalam dunia kekristenan. Tapi sadar gak saudara? Di zaman Yesus, salib itu skandal. Salib itu hal yang mengejutkan. Makanya Yesus disalib itu skandal. Mesias disalib zaman itu skandal. Bahkan setelah momen itu sekalipun, ngomongin tentang salib itu sesuatu yang dangerous dan tidak sembarangan. Tapi Paulus ngajarin kita, mau menang atas daging, Paulus bilang salibkan daging. Alias ini peperangan diri kita terhadap kedagingan yang ada dalam diri kita. Anehnya gini saudara, ini menarik. Paulus gak bilang tusuk dagingmu, enggak. Dia juga gak bilang potong daging, enggak.
Dia nggak bilang racuni daging, enggak. Dia nggak bilang jatuhin dagingmu ke jurang, enggak. Tapi dia bilang salibkan daging. Apa maksudnya? Saudara perhatikan gini, salib di zaman itu orang dibunuh, mati, diproses perlahan-lahan. Ini proses menderita yang berkepanjangan. Orang yang disalib perlahan kehabisan nafas dan kemudian dia meninggal. Dan ini yang Paulus maksud. Kalau kamu jadi milik Kristus Yesus, kita ini telah menyalibkan daging. Artinya apa? Pelan-pelan kita perangi kedagingan dengan nama Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Sampai yang namanya hawa nafsu, roh perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh sampai akhirnya kedagingan ini apa? Sampai dia nggak punya kekuatan lagi. Dia sampai sesak nafas. Dia sampai megap-megap. Nggak punya daya. Dan kemudian kedagingan ini sampai mati. Memang yang jadi tantangan adalah gini. Kalau kita berdosa dan tidak merasa bersalah, itu sudah tanda bahaya. Bisa nggak orang Kristen gitu? Bisa banget. Bisa nggak orang pelayanan gitu? Berdosa dan tidak merasa bersalah lagi. Bisa nggak? Bisa banget. Ini paling ngeri Bapak Ibu Saudara. Kalau anak Tuhan dosa dan nggak merasa bersalah. Mendingan orang yang tidak Kristen masih bisa merasa bersalah dan mau bertobat. Daripada dia Kristen tapi berdosa aja udah nggak merasa bersalah. Makanya Yesus bilang apa? Dia cari satu domba. Karena dia kejar satu yang mau bertobat ini. Dan meninggalkan 99 yang tidak memerlukan pertobatan. So kalau kita berdosa dan tidak merasa bersalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah tanda bahaya. Contoh, iri hati nggak bahaya kah? Ya udah enggak, ya udah terbiasa. Gosip kanan kiri, loh gak bahaya tak? Ya enggak juga sih, udah biasa sih kita kayak gitu walaupun orang Kristen di gereja. Dengki satu sama lain gak bahaya tak? Enggak sih, ya udah biasa aja, wajar aja. Bayangkan saudara, kalau kita berdosa dan gak merasa bersalah, itu sudah tanda bahaya. Makanya Paulus ngajarin apa? Salibkan daging. Sampai kedagingan kita tuh megap-megap, kehabisan tenaga, dan dia tidak punya tenaga lagi dan dimatikan. Dan itu semua bisa terjadi hanya dengan kekuatan salib Tuhan dalam diri kita. Makanya ini kebalikannya. Ketika kita berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara merasa gini, aduh kok aku bersalah ya. Itu bagus. Itu Roh Kudus. Setelah saudara merasa bersalah mungkin gini, aduh aku tak doa aja ya, aku tak berdoa Tuhan, ampuni aku Tuhan. Itu bagus. Itu Tuhan Roh Kudus menginsyafkan kita. Kemudian setelah itu saudara perlu konfirmasi anugerah Tuhan. Saudara apa? Saudara, aku tak baca Alkitab aja ya. Biar mungkin aku dapat hikmat, aku bisa diubahkan. Dan ternyata itu membuat saudara makin dekat sama Tuhan. Makin belajar tentang Tuhan. Makin mengerti kehendaknya. Makin serupa dengan gambarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan artinya apa? Di momen kayak gitu. Justru itu Tuhan dan Roh Kudus menginsyafkan dan bicara sama kita. Itu buahnya Roh Kudus. Karena mulut jelek itu buahnya dari hati kita loh. Tapi kalau masih bisa bertobat itu buahnya Roh Kudus. Saya ulangi ya, mulut jelek itu buah dari hati kita yang jelek. Ngerasain orang karena itu hati kita. Gosipin orang karena itu hati kita. Jelekin orang karena itu hati kita. Tapi kalau kita masih bisa insyaf dan bertobat, itu buahnya Roh Kudus. Nah yang pertama yang Paulus ajarkan sama kita, mau menang, menghadapi ini semua, perangi. Salibkan kedagingan. Yang kedua adalah gini, patahkan. Boleh kita ucapkan untuk kita ketik sama-sama, patahkan. Ayatnya bilang apa? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ayat ini cukup tricky. Karena gini, sebagian orang bisa menyalahgunakan ayat ini
dengan alasan dipimpin oleh roh tapi nggak jelas. Contoh, Tuhan berkata nih, aku disuruh gosipin orang lain. Yang awam gini mungkin, hah? Masa Roh Kudus gitu ta nyuruh aku gosipin orang lain ta? Hah? Bapak Ibu saudara sekalian, sorry ngomong, emang Roh Kudus gosipan? Hah? Itu daging kita, tapi kita bungkus dengan hal-hal rohani. Dan itu salah. Buah roh jelas kok bilangnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Nggak ada dibilang Roh Kudus suruh kita gosipin orang lain, nggak ada. Nih contoh yang lain. Tuhan nggak apa-apa kok aku ngerokok. Kok aku nggak merasa bersalah? Kalau Tuhan nggak mau aku ngerokok kan aku pasti bisa kayak dibikin insaf gitu. Saudara hati-hati kalau kita berdosa dan tidak merasa bersalah, itu udah tanda bahaya. Sehingga sebagian kita mungkin akan tanya gini, gimana saya tahu saya ini salah atau benar? Roh Kudus ini nuntun kita itu saya taunya gimana? Perhatikan gini, Roh Kudus selalu pimpin kita melalui firman-Nya. Jadi nggak mungkin Anda disuruh Roh Kudus gosip. Karena itu bertentangan dengan firman-Nya. Makanya baca firman Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikutnya nih, gimana saya tahu tandanya saya dituntun Roh Kudus nih, bener apa salahnya? Perhatikan gini, Roh Kudus membawa kita makin serupa Yesus. Bukan mendekat dosa. Jadi gak mungkin Roh Kudus bawa Anda kepada kedagingan Anda, gak mungkin. Karena itu bertentangan dengan buahnya. Termasuk ini, Roh Kudus menuntun kita melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi gak mungkin Roh Kudus suruh kita tuh berseteru, pecah belah, dengki satu dengan yang lain, gak mungkin. Karena itu berlawanan dengan kehendaknya. Tapi ini mengajak kita menyadari selalu ada peperangan kecil dalam diri kita, benar gak sih? Selalu ada peperangan kecil dalam diri kita. Budaya dunia atau budaya karakter Kristus. Budaya munafik atau budaya hidup baru dalam Yesus. Dan ini kabar baiknya, Roh Kudus Dia mampukan kita membuahkan apa? Penguasaan diri. Hati ini lagi jengkel banget. Mau ngerasain orang gitu. Kita dikasih penguasaan diri. Hati ini lagi jengkel banget. Pinginnya jelek-jelekin orang gitu. Roh Kudus kasih apa kita? Penguasaan diri. Mungkin dengki banget sama orang lain. Lihat hidupnya orang lain. Iri banget. Sampai bela-belain utang dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus kasih kita apa? Penguasaan diri loh. Nah, di bagian yang kedua ini bicara tentang patahkan. Saya ingat sekali, saya punya kawan, dia seorang petani ya di Kanada. Namanya petani kan, dia harus mengerjakan lahannya agar lahannya itu subur dan tanamannya bisa menghasilkan atau berbuah. Nggak jarang gitu dia sibuk ngapain? Sekitar tanahnya itu dibersihkan, sampah-sampah itu dibuang. Tanaman yang hampir mati sama dia itu ya, yang bisa kasih racun kepada tanamannya yang busuk-busuk itu sama dia dipotong. Tumbuhan-tumbuhan liar yang merusak tanaman sama dia dipotong dan dibuang. Mengingat hal itu ngingetin saya gini, sama halnya dengan kerohanian kita. Waktu Tuhan kerjakan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa tumbuh dan berbuah. Kadang sampah-sampah hidup sama Tuhan tuh, sampah-sampah kedagingan perlu dipatahkan dan dibuang. Yang kasih racun busuk dalam hati kita, pandangan yang salah, pola pikir yang salah, kudu dipotong dan dibuang. Hal-hal yang liar, yang mengacau buat kehidupan kita, juga perlu dipatahkan, dipotong dan dibuang. Sama, budaya-budaya kayak di depan, hai sis, di belakang gini, sisiku kamu tahu gak? Itu perlu dipotong. Budaya-budaya gitu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Perlu dipotong, dibuang, dipatahkan. Karena gini saudara, ini realita Anda dan saya. It's hard to walk in the spirit when you keep feeding the flesh all day. Susah banget kita bisa berjalan dalam tuntunan roh Tuhan kalau yang kita kasih makan tiap hari itu kedagingan kita. Di sosmed lihatnya apa? Kedagingan mulu, makin iri sama orang. Yang dikasih makan apa? Dagingnya aja terus nyinyirin orang.
Yang dikasih makan apa? Dagingnya aja terus ngejelekin orang. Makan rohani gimana? Jarang. Ke gereja aja gak dengar firman-Nya. So it's hard to walk in the spirit when you keep feeding the flesh all day. Dan kemudian kita nyalain orang lain. Gara-gara dia aku gak bertumbuh. Come on. Gara-gara kita. Karena apa? Kita yang sering kali feeding the flesh all day. Makanya kita perlu gini, ayo. Gedang yang kita perlu apa? Dipatahkan. Diperangi. Karena Roh Kudus pasti kok mimpin kita melalui firman-Nya. Jadi gak mungkin Roh Kudus suruh kita ini gosip-gosip, perpecahan dan lain sebagainya. Roh Kudus bawa kita makin serupa Yesus, bukan mendekat dosa. Roh Kudus menuntun kita melakukan kehendak-Nya, bukan sebaliknya. So di akhir pembahasan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu ada peperangan kecil dalam diri Anda dan saya. Budaya dunia atau budaya kerajaan sorga. Budaya kemunafikan atau budaya hidup baru dalam Yesus. Hati-hati ya, kita bisa jadi carrier budaya yang jelek. Baik ke diri kita, ke gereja, pelayanan, keluarga Anda. Dan Anda wariskan kepada anak cucu Anda. Tapi Tuhan mau kita jadi carrier apa? Buah-buah roh, bukan kedagingan. Kalau usia saudara udah 30 tahun, perhatikan gini, bakal makin susah loh untuk dirubah. Bukan gak bisa. Tapi kitanya yang akan bakal makin kaku dan makin keras. Ini momen yang terbaik kita bilang, Roh Kudus, tolong lembutkan hidup saya. Kalau Anda udah 50 tahun, 60 tahun dan Anda terus dalam kedagingan, perhatikan gini, bukan gak bisa. Tapi akarnya makin dalam. Ini momen terbaik sebelum makin keras. Kita bilang, Roh Kudus, tolong cabut kedagingan itu. Patahkan itu. Biar di sisa hidupku, aku bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus kemuliaan Tuhan. Dan saya selalu kepingin mengingatkan kita semua. Kalau kita melakukan yang buruk, ngomongin orang yang buruk, ngejelekin orang, budaya munafik dan lain sebagainya. Di depan baik, di belakang kita rasan-rasanin. Perhatikan gini, Anda tuh sedang makan racun. Karena waktu kita ngomongin orang, itu kan ada di mulut kita. Ada di lidah kita. Ada di hati kita. Keluarnya dari hati kita. Ada di pikiran kita. So kita ini mematikan diri kita dengan racun jeleknya orang lain. So, saya berdoa hari ini. Biar Tuhan patahkan itu. Dan hidup kita bisa membuahkan buah-buah Roh Kudus. Anda diberkati hari ini. Oh, berikan tepuk tangan dimanapun saudara berada. Boleh kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami belajar lagi dari tulisan Paulus. Khususnya pesan Paulus kepada orang-orang di Galatia. Kami sadar Tuhan, hidup kami selalu ada peperangan rohani. Selalu ada peperangan kecil di dalam diri kami. Tapi Tuhan, kami berdoa hari ini. Tolong kami. Tuhan, kami berdoa biar kami menyalipkan kedagingan kami. Dan Tuhan yang kasih kami kemampuan untuk itu. Kami patahkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya Tuhan. Sehingga hidup kami bukan jadi carrier hal yang buruk. Tapi hidup kami jadi carrier buah-buah roh. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami gak akan jadi carrier hal yang buruk bagi keluarga kami, bagi tempat kerja kami, bagi gereja kami. Tapi kami jadi carrier buah roh bagi keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami dan gereja dan pelayanan kami. Namamu dipermuliakan. Tuhan Kau berkati kami, berkati kesehatan tubuh kami, kesehatan jiwa kami, kesehatan emosi kami, kesehatan rohani kami. Berkati cinta kami sama Tuhan dan sesama. Biar hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan, jadi kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati bersama kita berkata, amin.